Mendengar jawaban seperti itu, Qian Lao hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang dapat dia lakukan? Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menonton. Kekuatan pengambilan keputusan tidak ada di tangannya, dan semua yang bisa dia lakukan habis setelah nasihatnya. Itu benar-benar tidak mungkin tanpa saran sama sekali. Misinya adalah mengalahkan Fire Slater Star Regent. Adapun Mahkamah Agung, dia tidak memenuhi syarat untuk mengelolanya. Ini adalah situasi saat ini di dalam Mahkamah Agung Tuhan. Bahkan jika dia menjadi salah satu dari Bailao, dia tidak memiliki bawahannya sendiri, dan dia tidak memiliki kekuatannya sendiri. Jika itu berharga, gunakan beberapa kali lagi. Jika tidak ada nilainya, maka tunggulah untuk menjadi alat pemungutan suara di kursi kakek. Tidak ada kemungkinan untuk mewujudkan lebih banyak ide. Lagi pula, perbedaan terbesar antara Qian Lao dan Qin Yichen adalah dia tidak memiliki kekuatan sendiri. Tanpa dukungan Mahkamah Agung, dia hanyalah seorang komandan telanjang. Menatap langit yang secara bertahap diselimuti awan mendung, Qian Lao tiba-tiba menghela nafas. Jika orang ini tidak disingkirkan, kuil Raja Cahaya tidak akan bisa menggunakan kedamaian. Meskipun Qian Lao mengetahui bahaya Qin Yichen, dalam arti tertentu, Qin Yichen lah yang memberinya kesempatan sekarang. Dia juga perlu menggunakan Qin Yichen untuk membiarkan dirinya melewati masa-masa tersulit. Menjadi salah satu sesepuh bukan untuk ambisi pribadi, seseorang yang telah lama berpegang pada percobaan Gunung Fengming. Dan sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mewujudkan ambisinya. Aku harap kamu bisa hidup cukup lama untuk membantuku. Qin Yichen sama sekali tidak menyadari semua ini, dan hanya berjalan mengelilingi Huotu Starfield dan menemukan tempat yang bagus untuk berkemah. Pada saat yang sama, para penganut kuil penguasa cahaya akhirnya menyelesaikan penyelidikan saluran luar angkasa. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, Tuan Sai datang untuk menjaga pintu masuk dengan tangannya. Orang-orang percaya kuil penguasa cahaya secara kolektif berteleportasi ke Huotu dengan Qin Yichen sebagai tujuannya. Bidang bintang. Qin Yichen menunjuk ke bawah. Ayo berkemah di sini. Yu Daoseng, kamu bisa mencoba membangun titik teleportasi. Tempat yang dipilih Qin Yichen tidak jauh dari tempat yang ditandai oleh Lin Bai, di mana teleportasi tidak dapat digunakan, dan cukup nyaman bagi Yu Daoseng untuk mencobanya. Itu sudah lama terlambat setelah semacam utusan dewa selesai mendirikan kemah. Setelah melihat Qin Yichen, Pran Woli yang memimpin tim tampak iri. Metodemu terlalu keterlaluan. Qin Yichen tersenyum santai, menarik Pran Woli ke dalam kemah, dan keduanya duduk berseberangan. Disinilah bisnis sebenarnya dimulai. Kali ini kita masih fokus ke sampul samping. Tim lama ada di posisi ini di peta, dan kita bisa sampai di sana dalam 1 jam. Saat ini, Mahkamah Agung juga memiliki beberapa persiapan, dan mereka juga memiliki hal yang mirip dengan pil anti-sihir. Bersiaplah, kali ini, saya akan bertindak sesuai kesempatan, dan memberi mereka bantuan sambil memastikan keselamatan mereka sendiri. Pran Woli ragu-ragu. Pilihan seperti itu sebagian besar masuk akal. Lagi pula, adalah hal yang normal untuk menutup telepon. Hanya saja Qin Yichen baru saja memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan para utusan. Akankah pilihan ini memengaruhi utusan lainnya? Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya, seolah melihat keraguan Pran Woli. Kamu tidak perlu khawatir. Mampu menjadi sesepuh yang saleh saat ini memiliki tujuan yang sangat jelas atau utusan ilahi di bawah pengelolaan Mahkamah Agung. Tidak peduli yang mana, tidak ada kemungkinan untuk menyinggung. Dan kamu telah melihatnya. Bahkan jika kamu menambahkan 10.000 orangmu kali ini, 10.000 orangku akan menjadi total 20.000 orang. Ada 100.000 orang penuh di pihak Qian Lao. Tidak pernah giliran kita untuk mengambil tindakan. Qin Yichen menjelaskan dengan ringan. Meskipun 100.000 orang ini tampaknya banyak, mereka lebih dari 10.000 pengikut Qin Yichen. Saya tidak tahu berapa banyak. Tapi kali ini Qin Yichen tidak mengirim utusan dewa yang datang kepadanya. Melihat orang-orang di kejauhan, Qin Yichen bahkan membiarkan orang membagikan jumlah orang di Huotu Xingyu. Dengan perbedaan jumlah orang yang begitu besar, bantuan Qin Yichen pada dasarnya adalah hal yang pasti. Pran Woli menggelengkan kepalanya. Anda dapat membuat keputusan tentang hal-hal ini, tetapi ada satu hal yang saya pedulikan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita berinisiatif untuk menghubungi mereka atau hanya menunggu? Qin Yichen menyerahkan cincin penyimpanan yang dikirimkan oleh Lin Bai. Ini semua informasi tentang Huotu Xingyu. Anda memiliki seseorang yang memberikannya kepada Qian Lao, dan saya akan memberikannya untuk menunjukkan betapa berartinya itu. Selain itu, kamu bisa memberi Qian Lao sepatah kata pun. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa mengatakannya. Aku akan memberinya panggung untuk tampil sendirian. Jangan membuat kami terlihat tidak berguna. Pran Woli ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengambil cincin penyimpanan itu. Ini baik. Setelah mengobrol sebentar, ketika Pran Woli meninggalkan tenda, lingkaran sihir di luar sudah diatur. Selama kekuatan tingkat ksatria dapat dipusatkan bersama, tidak sulit untuk menciptakan keajaiban. Yang sangat sulit adalah orang-orang ini mau mendengarkan. Masalah ini sangat sulit dipecahkan di antara semua penjaga istana dewa. Lagi pula,
setiap orang bisa disebut sebagai putra surga yang disukai. Tapi sekarang, Pranwoli melihat kelompok seperti itu. Mereka memusatkan upaya mereka untuk membangun kemah, dan hanya butuh setengah jam sebelum dan sesudahnya. Sangat efisien dan cepat. Kekuatan tempur dari 20.000 orang ini pecah. Dan itu pasti tidak lebih lemah dari orang tua itu. Tiba-tiba tersenyum. Pranwoli menggelengkan kepalanya. Jika Tuan Guang tidak memberimu level dan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan ketajamanku? Saat Pranwoli memasuki kemah tua yang saleh dan melirik utusan yang terlambat, Pranwoli menggelengkan kepalanya sebentar. Siapa yang kamu cari? Kapten tim ke-9 dari Mahkamah Agung, datang untuk membahas hal-hal penting dengan Qian Lao. Utusan ilahi menunjuk langsung ke tenda paling tengah. Orang tua itu ada di sana, kamu bisa pergi sendiri. Pranwoli mengangguk dengan cemberut. Jika dia adalah anggota ras iblis, terlalu mudah untuk mendapatkan posisi orang tua yang saleh, bukan? Jika ini adalah serangan acak oleh iblis, bukankah lelaki tua itu harus bersendawa di tempat? Meski banyak pikiran sepele di benaknya, Pranwoli tetap tidak mengucapkan kata-kata tersebut. Bukannya dia ingin merugikan utusan dewa ini, tetapi karena, dengan alasan bahwa utusan dewa hanya memiliki sedikit kesadaran, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia mengatakannya. Setelah langsung menemukan posisi Qian Lao, Pranwoli menjelaskan tujuannya, lalu menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Qian Lao. Inilah arti memotong orang tua. Katanya benda ini seharusnya bisa membantumu. Qian Lao mengambil cincin penyimpanan dengan ekspresi bermartabat, tetapi kesadarannya hilang, dan dia menatap Pranwoli. Kapan dia mendapatkan benda ini? Pranwoli langsung menggelengkan kepalanya. Saya juga meminta pengertian Anda pada Qian Lao. Saya tidak diizinkan untuk mengatakan lebih banyak tentang situasi Lao Lao saat ini.